Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Stamalina dengan NIM A11-2023-1524. Pada kesempatan kali ini, saya hendak memaparkan mengenai sistem perpustakaan Udinus yang telah saya rancang. Izinkan saya mulai paparannya. Nah, di sini saya ingin menunjukkan terlebih dahulu untuk daftar tables yang ada pada database. Di sini tuh ada 10 tables. Yang pertama dengan dua tables view, yaitu view buku tersedia dan view riwayat peminjaman. Kalau kita lihat di anggota, di tables anggota, nah di sini tuh ada beberapa jenis anggota, yaitu karyawan dan mahasiswa. Udinus sendiri itu memperbolehkan tiga jenis anggota untuk melakukan peminjaman di perpustakaan, yaitu karyawan, mahasiswa, juga tamu. Nah, kalau kita deskripsikan anggota, nah di sini bisa menambahkan untuk tamu juga. Jadi, nah yang pertama kita lihat terlebih dahulu untuk tables peminjaman. Kemudian kita melakukan call. Nah, di sini kalau kita lihat, ini tuh tanggal pinjamnya kan tadi seperti yang kita masukkan, yaitu tanggal 8 April, kemudian batas kembalinya itu 25 April. Nah, kalau misal kita hitung, dikembalikan pada tanggal 22 April. Nah, kenapa di sini 25 April? Jadi, di perpustakaan Udin sendiri itu hanya buka di hari kerja, yaitu pada hari Senin hingga hari Sabtu. Nah, kemudian ada juga hari-hari libur nasional atau libur bersama. Seperti yang bisa kita lihat di tabel. Nah, kalau kita lihat di sini, di bulan April itu, tanggal 18 ada hari libur bersama. Nah, karena itu, ditambah dengan 2 hari minggu, maka dia akan jatuh tempo pada tanggal 25. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan perubahan pada tabel lainnya. Nah, di sini tadi itu untuk NIM 15263, dia itu sudah meminjam satu buku atau masih meminjam satu buku. Kemudian, kalau kita lihat di sini, untuk buku yang tadi dipinjam, itu 10329, ini statusnya masih dipinjam. Kalau kita lihat di sini, nah, tadi kan ID bukunya 7. Nah, ini stok bukunya itu sudah mengurang karena tadi masih dipinjam. Nah, kemudian selanjutnya saya akan melakukan proses pengembalian buku. Nah, kalau kita lihat di peminjaman, ini tuh sudah terupdate ya tepat waktu. Kalau kita lihat di pengembalian, nanti dia akan menambahkan untuk ID peminjaman 23. Kemudian kalau kita lihat tadi di buku, nah untuk ID 7 itu stoknya udah kembali menjadi satu. Kemudian kalau kita lihat di anggota 15263, ini sudah tidak meminjam buku lagi ya. Sekarang kalau kita lihat di eksemplar, nah di sini dia sudah menjadi tersedia. Nah, selanjutnya ada beberapa kasus di mana kalau misal stoknya itu udah habis, kemudian apakah masih bisa melakukan peminjaman? Nah, kita akan mencoba dengan eh, nah di sini kalau misal kita lihat lagi di buku itu stoknya kan nol nih. Nah, kita panggil lagi apakah dia masih bisa untuk melakukan peminjaman atau tidak. Nah, di sini ada error yaitu stok tidak tersedia atau melebihi batas peminjaman. Sehingga eh, pengguna atau admin dari perpustakaan itu tidak
bisa mendaftarkan peminjaman atau tidak dapat melakukan proses peminjaman lagi apabila stok di sini itu nol. Nah, kita eh, lakukan pengembalian dan kita akan mencoba apabila buku tersebut itu sudah dikembalikan, apakah sistem masih bisa mendeteksi buku tersebut belum dikembalikan. Jadi di sini kita akan panggil, kemudian kita akan panggil lagi. Nah, di sini ada error, yaitu peminjaman tidak ditemukan atau buku sudah dikembalikan. Sehingga eh, buku itu eh, tidak bisa dikembalikan dua kali jika misal sesuai dengan parameter yang kita kasih, kita inputkan seperti itu. Nah, jadi kalau misal kita cek di pengembalian, nah di sini hanya ada satu tambahan nilai, tidak tidak ditambah lagi untuk penambahan nilai ini. Seperti itu. Kemudian untuk denda, kita akan mencoba melakukan proses untuk dendanya. Nah, di sini kan kita sudah melakukan tambah peminjaman lagi. Kemudian kita lihat terlebih dahulu yang ada di peminjaman. Nah, ini batas kembalinya itu kan di tanggal 25. Kemudian kita akan mengembalikan di hari Sabtu tanggal 26 April. Di select tentang from. Nah, di sini statusnya berbeda dari yang tepat waktu, dia akan menjadi terlambat. Kemudian, kalau kita lihat pada tabel pengembalian, nah setiap keterlambatan itu dendanya adalah 5.000 per hari keterlambatannya. Jadi makanya di sini itu dia dikenakan denda sebesar 5.000 seperti itu. Kita akan mencoba untuk melakukan peminjaman dengan menggunakan nomor identitas dari karyawan. Oke, kita lihat di sini dengan ID karyawan itu dia jangka waktunya itu 1 bulan. Nah, ini kenapa 14 bukan 8? Itu karena tadi juga ada hari-hari libur. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan proses pengembalian. Nah, kalau kita lihat di sini itu dia akan tepat waktu. Selanjutnya, saya akan mencoba bila dia itu sudah melebihi batas peminjaman. Jadi kalau di perpustakaan Audimus itu ada beberapa batas peminjaman. Jadi kalau mahasiswa dia batas peminjamannya adalah 5 eksemplar buku, kalau sedangkan dosen itu 10 dan tamu itu 1. Jadi kita akan coba spam terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat di sini itu dia melebihi batas peminjaman. Jadi kalau kita lihat di anggota, nah dia itu sudah meminjam jumlah buku yang menjadi patokan untuk mahasiswa, yaitu 5 eksemplar buku. Mungkin sekian dari pemaparan presentasi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.